Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun segala puji itu tetap bagi Allah Rabbil alamin, sang pemelihara alam semesta atau pencipta atau pemilik atau yang mengurusi alam semesta. Di sini musannif Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani memulai kitabnya dengan bismillah, kemudian diawali pula kitabnya dengan alhamdulillah setelah bismillah. Apa tujuannya? Tujuannya pertama, qada'an li ba'di ma yajibu min hamdillahi ta'ala wa sana alaih. Satu, tujuannya adalah menunaikan sebagian perkara yang wajib. Apa yang wajib? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang paling besarnya nikmat itu adalah nikmat hidayah. Yang paling besar itu nikmat hidayah iman Islam. Hidayah untuk beriman, hidayah untuk memeluk agama Islam. Karena iman Islam itu bukan keinginan dan bukan pilihan kita. Semua itu murni fadlun minallah. Jadi semua itu murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu murni kasih sayang Allah buat kita. Makanya kita wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat Allah itu banyak. Di antara yang besar tadi nikmat iman dan yang paling besar bahkan menjadi sumber nikmat yang kemarin sudah dibahas di dalam makna Ar-Rahman adalah nikmat diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi salah satu faktor yang harus kita syukurin. Kalaulah bukan Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena dilahirkannya Rasulullah, kita tidak akan mengenal iman dan Islam. Kita tidak akan mengenal dan meyakini akan Tuhan. Kita tidak akan tahu tata caranya ibadah. Makanya wajib bersyukur kita. Ya, wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tuh, jadi mengucapkan alhamdulillah itu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jumlahnya nikmat adalah mengarang ini kitab. Ta'lifu hadzal kitab. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, alasannya iqtidaan bil kitabil aziz wa bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibtidaihi bil hamdi fi jami' khutabihi. Kedua, alasannya mengikuti dengan metode Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh khutbahnya memulai dengan alhamdulillah. Tuh, mengikut. Karena di dalam kitab, di dalam Al-Quran dimulai dengan bismillah kemudian alhamdulillah. Tiga, alasannya amalan bi jami'i riwayatil hadits sabiq, mengamalkan dengan seluruh riwayat hadis yang terdahulu,
Mana? Dalam fafi riwayatin, maka dalam satu riwayat, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'u. Bermula setiap perkara yang memiliki keadaan yang mulia yang dimaksud di dalam syarat, yang tidak dimulai padanya dengan alhamdulillah, maka sesuatu tersebut kurang berkah. Kalau kita mulai sesuatu nggak baca alhamdulillah, kurang barakah. Dalam satu riwayat, la yubda'u fihi bihamdillah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa ajdab. Tiap-tiap kalam yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka kurang berkah juga. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqda'. Dalam satu riwayat, kullu amrin dzibalin la yuftatahu bi dzikrillah fa huwa abtaru. Satu riwayat mengatakan sesuatu yang tidak dimulai dengan zikir. Aw qala aqta'u 'ala taraddud. Jadi ada riwayat mengatakan alhamdulillah, ada riwayat mengatakan bismillah. Tapi Ibnu Hajar punya karangan sendiri mengenai hadis ini. Mengenai hadis apakah bismillah alhamdulillah yang harus dimulai duluan. Kebanyakan riwayatnya alhamdulillah. Kebanyakan. Beliau punya risalah sendiri tentang hadis bismillah alhamdulillah. Wa riwayatul basmalah sharihatun fiha. Maka riwayat bismillah itu jelas. Wa riwayatul alhamdulillah birraf'i sharihatun fihi, itu juga sharih, jelas juga. Wa riwayat bilhamdillah bil khafdi aw bihamdillah yahtamilu ay yakuna al murad al ibtida' bil lafz. Yang dimaksud memulai dengan lafaz alhamdulillah. Gitu. Terus gimana menyatukan dua riwayat yang saling kontradiksi nih antara dua riwayat? Satu mengatakan harus dimulai dengan bismillah, satu riwayat mengatakan alhamdulillah. Di dalam kaidah usul, bila ada dua dalil, idza ta'aradat dalilani, bila bertentangan dua dalil, bagaimana sikapnya? In amkanal jam'u bainahuma jumia. Jikalau mungkin menggabung antara dua dalil yang bertentangan ini, digabung dua-duanya, diamalin maksudnya. Riwayat tentang bismillah diamalin, riwayat tentang alhamdulillah diamalin. Ini ulama katakan di dalam kaidah, i'malud dalilaini aula min ilgha'i ahadihima. Mengamalkan dua dalil kalau bisa itu lebih utama ketimbang mengabaikan salah satunya, membuang salah satunya. Diamalin dua-duanya, hadis tentang bismillah, yang kedua hadis dimulai dengan alhamdulillah, diamalin dua-duanya. Terus gimana? Apakah bertentangan? Ambil jalan tengah, ulama katakan enggak bertentangan. Yang satu ibtida'nya namanya ibtidah hakiki, ibtidah hakiki. Yang kedua, yang hadis dengan alhamdulillah ibtidah juga, cuma ibtidah idhafi. Oh, kalau ibtidah hakiki mah emang awal sekali itu mah nggak ada yang ngeduluin. Tapi kalau ibtidah hakiki, ibtidah idhafi itu awal dari yang pertama. Contoh, angka 1 itu permulaan angka ya. Kemudian nomor 2 itu dihubungkan dengan angka 1, dia juga yang pertama dari angka 1. Itu namanya ibtidah idhafi. Oh, paham ya? Jadi permulaan itu ada yang emang asli pertama kali, ada yang dikatakan ibtidah dihubungkan dengan yang pertama.
pertama juga, tapi pertama dari yang pertama. Tuh. Nah makanya digabung. Hadis bismillah didahulukan, kemudian hadis yang mengatakan ulu amrin tibalin la yubda'u fi bilhamdulillah diamalin pula. Maka alhamdulillah kedudukannya setelah bismillah sesuai dengan metode ataupun susunan di dalam Al-Quran. Gitu, jadi nggak bertentangan. Itu ulama dulu begitu, nggak nyalain, nggak saling serang. Nggak ini nyerang A, yang A nyerang B, enggak. Kalau bisa digabung, gabung dah semuanya. Ternyata bisa tuh ya, nggak bertentangan. Maka digabung. Pertama dimulai dengan bismillah, kedua dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdu itu apa artinya? Alhamdu kalau secara lugat segala puji atau pujian dalam bahasa kita. Tapi makna alhamdu lugatan wassana. Ya. Lugatan as-sana'u 'alal mahmud bi jamili sifatihi 'ala jihati ta'zim. Pujian secara bahasa itu as-sana' 'alal mahmud, memuji atas yang terpuji dengan keindahan sifat-sifatnya. Maksudnya jamil sifatil ikhtiar, sifat yang sifatnya usaha, diusahakan. Itu hamdu namanya, perbuatan yang diupayakan. Ala jihati ta'zim, atas jalan mengagungkan. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin aula, baik adalah pujian itu di dalam menerima nikmat ataupun tidak. Pokoknya kita memuji atas zat yang terpuji dengan seluruh keindahan sifat-sifatnya. Ala jamilil ikhtiyari. Contoh, ada orang pemurah, ngasih makan, ngasih misalkan sesuatu, ngasih bantuan dan lain sebagainya. Kemudian kita ngomong, kita muji dia atas perbuatannya, itu dikatakan hamdu. Jadi hamdu memuji perbuatan baik, perbuatan yang indah. Kalau yang dipuji bukan perbuatan, namanya fi'iddirari, mau nggak mau, itu mah bukan hamdu tapi madhu, al-madah. Contoh, ada orang ganteng banget, kemudian dipuji. Ganteng itu boleh milih, boleh kita ngejain apa enggak? Kita misalkan ada manusia ganteng banget, ada laki-laki ganteng banget, ada cewek cantik banget. Itu tuh cantik boleh ngejak manusia apa? Itu mah emang iddirori, zat itu mah iddirori kan? Bukan hasil kerja. Lah kalau semuanya bisa dibentuk mah, hidung bisa dipencet-pencet biar mancung, kagak bisa kan? Kagak bisa milih. Kita lahir di Indonesia hidungnya pesek, ya udah nggak bisa milih. Kita di Indonesia lahir di Indonesia, jadi orang Indonesia, nggak ada jenggotnya, ya udah nggak bisa milih. Ya, artinya sesuatu yang bukan hasil perbuatan kita atau bukan hasil pekerjaan itu namanya iddirari. Kayak batu bacan. Batu bacan misal, ini batu bagus banget, itu hamdu apa madhu? Itu madah, karena yang dipuji zat, bukan perbuatan. Cuma kalau tukang batunya yang moles ini, baru dikatakan hamdu. Ya, hamd. Tuh. Paham tuh ya? Jadi kalau yang dipuji itu zat namanya madah, kalau yang dipuji perbuatan namanya hamdu. Tuh. Nah, jadi yang dipuji itu yang indah, tapi mujinya ala jihati ta'zim wa tabjil, atas jalan mengagungkan. Ada orang muji tapi ngejek. Udah tahu kagak ada rambutnya, dibilang masya Allah gondrong banget. Itu muji apa ngejek nih? Ngejek ini mah. Gitu. Udah tahu orang zalim dipuji, orang jahat dipuji, itu muji apa ngejek? Ngejek.
Udah tahu kagak lulus ujiannya, nilainya minus terus, tapi dibilang istiqomah banget ente sekolahnya kelas 1 kagak, nah kagak pindah-pindah, istiqomah. Emang jarang murid yang istiqomah. Ini muji apa ngejek? Muji kali, dipuji malah girang, akhirnya orang naik-naik 10 tahun. Ini mah bukan muji, karena walaupun bentuknya pujian tapi tujuannya bukan mengagungkan tapi menghina. Itu bukan pujian. Kayak di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Ad-Dukhan ya, yang zuk innaka antal azizul karim. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Firaun waktu ntar disiksa di akhirat di neraka, zuk, rasakan, panas kan, cicipi api neraka, innaka antal azizul karim, sesungguhnya engkau itu orang mulia. Ini muji apa ini? Ongko muji, ongko dicemplungin ke neraka. Ini mah penghinaan, bukan pujian itu mah bang. Makanya jangan girang kita kalau dipuji. Kalau sifat yang dipuji itu nggak ada pada kita, itu penghinaan. Ustaz, ngaji kagak panggil ustaz. Orang sekarang kan begitu. Ustaz mau kemana? Lah orang lagi main remis dipanggil ustaz. Lagi ngadu ayam dipanggil ustaz. Itu penghinaan apa pujian? Penghinaan. Jadi jangan bangga dipanggil ustaz kalau kitanya bukan ustaz. Ini mah langsung aja ahlan marhaba, cuma bisa gitu doang panggil ustaz. Begitu. Itu hati-hati. Kalau kita kagak ngerti, ketipu kita. Kayak naik motor, naik mobil, ada parkiran, makasih Pak Haji, makasih Ustaz. Padahal bukan kapasitasnya, itu bukan pujian, itu hinaan. Gitu ya, jangan bangga kita dipanggil ataupun diangkat-angkat sementara sifat yang disebutin itu tidak ada pada diri kita. Makanya orang dulu tuh malu, nggak mau dipuji-puji, gitu ya, nggak enak, karena sesuatu itu nggak ada pada kita. Itu bukan mengagungkan, namanya ngejek gitu, itu namanya ngejek. Jangan bangga dulu. Dipanggil Pak Haji pakai peci putih doang panggil Pak Haji. Makanya di sebagian daerah di pesantren tuh kalau belum haji nggak boleh pakai peci putih. Bukan haram, bukan. Takutnya nipu orang belum haji pakai peci putih, akan panggil Pak Haji, girang lagi. Girang dia. Panggil Pak Haji padahal belum haji. Itu hati-hati itu ya. Kalau kita belum bisa menguasai hati, menguasai tentang ilmu hati, kita banyak ketipunya. Dipuji dikit langsung girang, puji dikit langsung ini. Kalau kita udah menguasai hati, kita nggak peduli pujian atau cemoohan makhluk, karena yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala jihati ta'zim, baik kita nerima nikmat ataupun tidak, kita mujinya karena kita nerima ataupun kadang enggak, pokoknya memuji atas zat yang maha terpuji, itu namanya hamdu. Nah, secara istilah hamd itu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im. Fi'lun, satu perbuatan. Fi'lun ini baik perbuatan zahir ataupun perbuatan hati. Gitu. Termasuk lisan juga fi'il kita memuji. Kalau fi'lun lebih umum, bisa dengan lisan, bisa dengan arkan, anggota tubuh, bisa dengan janan, hati. Perbuatannya ini yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman. Perbuatan yang mengungkapkan, yang memberitahukan, yang menunjukkan atas mengagungkan zat yang memberi nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman.
dari segi adanya yang memberi nikmat nih, min haitsu kaunuhu mun'iman, itu zat yang memberi nikmat, min haitsu kaunuhu mun'iman. Jadi yang namanya pujian itu suatu perbuatan, baik dengan lisan seperti kita mengucapkan alhamdulillah, ya Allah segala puji bagi Allah, Allah maha baik, misalkan hari ini habis dapat rezeki, entahkah itu dapat kabar, dapat bonus, ataupun dapat nikmat yang luar biasa, diterima lamarannya, ataupun ulang tahun dan lain sebagainya, mengucap alhamdulillah ya Allah atas nikmat. Atau dengan hati, kalau dengan atau dengan anggota tubuh. Kalau dengan anggota tubuh contohnya kita taat. Jadi kalau kita lagi taat kepada Allah berarti lagi muji Allah. Anggota tubuh kita dipakai buat ibadah kepada Allah berarti kita lagi memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Atau dengan hati, hatinya itu mahabbah, cinta kepada Allah, ta'zim kepada Allah, itu namanya pujian, memuji Allah. Bisa enggak dilakukan secara bersamaan? Bisa enggak tuh semuanya dipakai? Lisannya berzikir, anggotanya itu taat kepada Allah, terus hatinya tafakkur, digunakan buat ibadah. Ibadah hati itu paling top tafakkur, berpikir atas keagungan Allah, atas ajaibi masnu'ati, keindahan-keindahan ciptaan Allah. Tafakkur itu perbuatan hati, itu ibadah hati yang ujung-ujungnya kita menuhankan, mentauhidkan ataupun memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Itu pujian tuh. Jadi memuji itu kalau secara istilah lebih umum, bukan hanya dengan lisan. Bukan hanya dengan lisan, dengan anggota tubuh juga kita bisa muji. Dengan hati juga kita bisa bisa kita memuji. Tuh, itulah pujian. Di sini menggunakan jumlah ismiyah. Alhamdulillah, bukan hamidullah, bukan ahmadullah. Kenapa? Karena mengikut dengan kitab Al-Quran, iqtidaan bil kitabil aziz, dengan Al-Quran. Dan juga yang kedua faktornya li'annaha tufidud dawam wal istimrar, karena jumlah ismiyah itu memberikan faedah ad-dawam, selama-lamanya, wal istimrar, dan terus menerus. Jadi kalau orang mengucapkan dengan jumlah ismiyah itu nggak ada zaman, karena kalimat isim itu tidak memiliki zaman. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa maqturinat bi zamanin wad'an. Kalimat yang menunjukkan atas makna pada zatnya dan tidak diiringi dengan zaman. Contoh, kalau menggunakan jumlah fi'liyah ada zamannya, baik zaman madi, mudhari, zaman madi ataupun zaman mudhari. Mudhari itu hal ataupun istiqbal, mustaqbal. Contoh, kalau menggunakan fi'il madi, akal turuz, aku telah makan nasi. Akal tu aruzza, aku telah makan nasi. Udah kelewat masanya, tadi makannya. Misalkan fil maghrib, akal turuz fil maghrib, atau fil isya tadi, fil isya, di waktu isya atau waktu isya tadi. Nah, itu udah kelewat, sekarang gak makan lagi. Kalau menggunakan fil mudhari, aqulu ruz, aku sedang makan, ataupun aku akan makan, tergantung siakul kalam. Kalau nggak ada korenah, bisa kemungkinan nanti aku akan makan. Tapi kalau ada korenah, akal turuz al hal atau al-an, berarti sekarang aku sedang makan. Masuk ke sigatul hamad. Kalau orang itu mengatakan hamidullah, aku telah memuji
Tadi kalau menggunakan fi'il mudhari' ahmadullah atau nahmaduhu, aku sedang memuji atau aku akan memuji. Jadi ada zamannya. Tapi kalau menggunakan jumlah ismiyah, alhamdulillah, itu sama dengan memujinya terus menerus. Begitu. Jadi takdirnya alhamdu mustamirun daimun lillah. Segala puji itu terus menerus dan langgeng hanya bagi Allah Subhanahu. Jadi pujiannya terus, tadi, sekarang, seterusnya. Itu kalau pakai jumlah nggak melihat zaman dia mah. Pokoknya segala puji bagi Allah alad dawam, seterusnya, nggak melihat tadi, sekarang ataupun besok. Itu faedahnya menggunakan jumlah ismiyah ya. Kemudian rukun hamd itu ada 5. Arkanul hamdi khamsah. 1 hamid namanya. 1 hamid, yang memuji. Siapa yang memuji? Ya kita. Kalau ke Allah kita yang muji, mukmin. 2 mahmudun, mahmud, zat yang dipuji. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allah, kita memuji Allah. Kayak kalau musonif mengatakan alhamdulillah, musonifnya hamid, Allahnya mahmud. 3 mahmudun bih, mahmud bih itu lisan. Contohnya lisan, seperti lisan itu mahmud bih. Ada mahmudun alaih. Mahmudun alaih itu nikmatnya. Kalau kita dikasih sehat, kita muji, Allah yang dipuji, lisan kita itu mahmud bih. Nikmat yang kita puji, nikmat yang menjadi sebab kita memuji Allah, namanya mahmudun alaih. Mahmudun alaihnya bisa sehat, bisa pintar, bisa selamat, bisa apapun nikmat yang Allah berikan. Yang terakhir nomor 5 ya. Nomor 5 sigat. Sigatnya adalah alhamdulillah contohnya, ataupun nahmadullah. Itu rukunnya pujian. Rukunnya pujian ada 5. Harus ada yang muji dan harus ada yang dipuji. Harus ada alasan buat mujinya dan harus ada sigat. Itu namanya baru dikatakan alhamdu. Arkanul hamd khamsah. Terus pujian itu bagiannya ada 5. Aqsamul hamd ada 5, ada 4. Aqsamul hamd arba'ah. Ada 4. Pertama hamdul qadim, hamdul qadim lil qadim atau alal qadim. Pujian zat yang maha qadim kepada zat yang maha qadim. Pujian Allah terhadap zatnya, terhadap dirinya, namanya hamdul qadim alal qadim atau hamdul qadim lil qadim. Contohnya Allah memuji zatnya, memuji dirinya, seperti Allah firmankan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Ataupun ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah memuji zatnya, itu namanya hamdul qadim lil qadim. Allah memuji zatnya. Yang kedua hamdul qadim lil hadis. Hamdul qadim lil hadis, pujian Allah terhadap makhluk. Allah muji kepada makhluknya. Contoh Allah muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada
di atas akhlak yang agung, di atas la'ala. Nabi mah bukan akhlak yang karim lagi, tapi khuluqin azim, di atas rata-rata. Akhlaknya Nabi itu paling tinggi. Kalau ada orang zuhud, Nabi mah sayyiduz zuhad atau sayyiduz zahidin. Kalau ada orang yang sabar, Nabi itu sayyidus sabirin. Kalau ada orang yang penyayang, Nabi sangat penyayang. Kalau ada orang yang ikhlas, Nabi sayyidul mukhlisin. Jadi dalam seluruh sifat baik, Nabi nomor satu. Tidak ada yang membandingi keluhuran akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi itu langsung yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata tidak turun wahyu, andai tidak ada perintah, Nabi itu perilakunya sejalan dengan perintah Allah. Itulah makna wa innaka la'ala khuluqin azim. Andai nggak ada perintah, Nabi minum pakai tangan kanan. Andai nggak ada wahyu, Nabi tetap berakhlak sifatnya. Makanya Nabi mah tidak bisa ditandingi. Emang udah perilakunya, kepribadiannya berakhlak, ditambah turun wahyu, udah makin jadi kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya satu-satunya manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memiliki keluhuran akhlak yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang sangat agung, hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa digapai dengan siapapun. Siapapun makhluknya, baik dari kalangan malaikat ataupun manusia ataupun jin, tidak akan bisa menandingi keluhuran akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya di alam dunia, satu-satunya yang berakhlak mulia, yang berakhlak sangat mulia, itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut ad-durrun nafis, permata yang sangat mewah, tidak ada bandingannya, cuma satu adanya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mah dipuji sama Allah, dipuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Nah, maka dari itu, kalau kita pengen mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus dekat sama makhluk atau manusia yang terpuji. Nggak ada lagi di alam dunia yang terpuji, hanya Rasul. Berkat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, berkat orang itu mendapat atau kan ketitipan ilmunya Nabi Muhammad, ataupun dia meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka lantas aja orang itu jadi mulia. Padahal yang mulia yang mempunyai, padahal yang mulia yang ditiru, yang jadi suri tauladan, kita cuma niru, imitasi, kita mengimitasi. Yang asli yang terpuji siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena kita niru-niru, karena kita memakai sunnahnya, maka lantas aja kita ikut kecipratan pujian. Jadi kalau pengen dapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti manusia terpuji. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang memiliki perilaku yang terpuji hanya Rasulullah. Mau niru siapa kita? Kalau bukan niru Rasul? Udah diterangkan di dalam Al-Quran, Nabi mah udah ditetapkan bahwa terpuji. Nah, makanya kalau kita pengen mendapatkan pujian, harus dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau pengen kita mendapatkan pujian Allah, maka jangan jauh-jauh sama Nabi. Adakan hubungan batin, hubungan ruh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lantas aja kita akan mendapatkan nilai-nilai pujian dari Allah SWT. Sebaliknya, ketika seseorang itu mengidolakan musuh Allah, atau mengidolakan orang yang ahli maksiat, atau mengidolakan orang-orang kafir ataupun orang fasik, maka
murka Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada orang tersebut kena juga dampaknya. Contoh, ada orang berteman sama maling ayam. Berteman doang, dia malah gak pernah maling. Gak pernah dia ikut maling, cuma karena temannya maling ayam, kena aja dia temannya itu, dia mau temannya maling ayam. Lantas aja kita jadi jelek karena berteman dengan maling ayam. Gitu. Padahal kita nggak maling, nggak ngapa, cuma ngebantuin doang katanya. Ya sama aja. Bantu jualin doang. Lantas aja kena. Paham ya? Jadi kalau kita berdekatan dengan orang baik, kena dampaknya. Kalau kita berdekatan dengan orang jahat, kena pula dampaknya. Apalagi kalau disumpahin sekampung, mudah-mudahan tuh temannya tuh semua yang berkaitan, hancur kita. Lagi tidur kena sumpah. Tapi kalau kita berteman sama orang soleh, berteman dengan orang baik, berteman dengan orang yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang yang disayangi sama Allah, kita kena. Gak usah berteman, enggak usah kita berteman, kita nyebut-nyebut aja kena berkahnya. Kita nyebut-nyebutin doang nih. Kata Imam Ma'ruf Al-Qarhi, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut orang soleh, nyebut bukan dekat, nyebut doang, maka turun rahmat. Contoh, salah satu contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang cuma ngegerok namanya, padahal kita nggak sezaman, tahu juga kagak, kita mendengar-dengar doang. Terus kita menyebutkan Imam Haddad, kita menyebutkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita menyebut nama orang-orang soleh aja, itu turun rahmat. Turun rahmat. Padahal kita nggak kenal, nggak dekat. Kali CS, boro-boro. Tapi dengan menyebut aja kita kecipratan rahmat, turun rahmat. Bagaimana kalau yang disebutin Rasulullah SAW? Bukan rahmat lagi itu mah, ribuan miliaran rahmat turun. Anda yang menyebut satu orang soleh aja turun rahmat, bagaimana kalau menyebutkan Nabi Muhammad SAW? Pas itu Imam Ma'ruf ditanya, wahai Tuhan, ini menyebut orang soleh, bagaimana ketika menyebut Allah Subhanahu wa taala? Seketika langsung pingsan. Syuhud tuh beliau. Ketika disebut nama Allah langsung ingat, syuhud, pingsan. Pas itu siuman. Kalau ketika nyebut Allah mah bukan rahmat yang turun, tapi tumakninah yang turun, tumakninah, ketenangan. Makanya kalau kita lagi kusut, kalau hatinya lagi ruwet, banyak pikiran, banyak masalah, langsung aja sebut Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau baca sholawat, atau baca zikir, maka seketika langsung tenang. Kalau nggak tenang-tenang berarti terlalu rumit masalahnya. Gitu. Ada yang pinjol lah, ada yang diuber-uber, ada yang mau digebukin lah. Tapi kalau kita banyak masalah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pokoknya banyak yang zikir, entah baca rotib, tadi baca rotib ngikutin, harus ikut, ataupun baca burdah, ataupun ngaji. Karena salah satu yang menurunkan rahmat adalah hudur di majelis ta'lim. Itu salah satu tempat turunnya rahmat. Nabi juga yang katakan. Nah, kata Imamul Ghazali, yang dimaksud inda dzikri shalihin tanzilur rahmah ay sababuha, yang turun itu bukan rahmat tapi sababnya rahmah. Kenapa? Idhiya dukhulul jannah, karena rahmat mah masuk surga. Yang namanya rahmah itu masuk surga, begitu. Dan sababnya itu adalah fi'lul khair.
sababnya orang masuk surga itu fi'lul khair, gitu ya. Yang mana yang mana fi'lul khair ini ada mabda'nya, ada sumbernya, ada dasarnya. Dasarnya orang melakukan kebaikan itu apa? Ar-raghbah, cinta. Makanya ketika ketika disebutkan nama orang soleh atau ceritanya orang soleh, maka timbul di hati keinginan untuk mengikuti hati tergugah tuh, in bi'athul qulub lil iqtida bihim, itu dia sababnya, itu dia yang disebut turun rahmat itu, in bi'athul qulub lil iqtida bihim wal istinghaf amma huwa mulabisu minal qusur wa taksir, kata Imam Ghazali. Jadi ketika turun rahmat itu sababnya, ini dia sababnya, terdorongnya hati untuk mengikuti orang soleh. Disebut Imam Haddad, dia pengen. Disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia pengen ngikut. Disebut ulama-ulama yang dulu, dia pengen ngikut. Hati pengen nyontoh, pengen ngikutin. Itu namanya sabab rahmat. Ada rogbah tuh, ada keinginan pengen ngikut, pengen bener. Yang tadinya membajingan, pas disebut nama orang soleh, dia langsung bleber aja, nangis. Apa bang nangis? Iya ya, orang dulu mah amalnya luar biasa. Saya mah banyak dosa, saya mah banyak kesalahan. Nah itu tuh, jadi udah mulai tuh ngurang-ngurangin maksiat, ngurang-ngurangin berbuat zalim, ngurang-ngurangin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdorong hatinya pengen mengikut. Itu tuh sebabnya. Sebab orang masuk surga, dia ada keinginan untuk menjadi benar. Jadi kalau kita nggak bisa, gimana sih caranya tobat? Saya pengen bener banget, pengen baca Quran rajin, ya dekat sama orang yang rajin baca Quran, begitu ya. Berarti di kuburan dong ikut. Pas di kuburan dia makan doang sama tidur, baca Quran kagak bisa. Bisanya apa? Baca Iqra. Ya udah baca Iqra dah. Masa di kuburan baca Iqra? Jadi kalau kita pengen semangat ibadah sunnah, ikut sama atau dekat, ataupun kita mendengar cerita-cerita ulama-ulama terdahulu yang istiqomah, ulama-ulama terdahulu yang masya Allah puasanya, ada yang puasa Senin Kemis, ada yang puasanya itu setiap bulan 3 hari sekalian, Ayamul Bid. Ada yang puasanya setiap tahun, ada yang puasa Daud, ntar puasa ntar enggak. Ada mendengar ceritanya, pengen doang, tapi ngelakuin gak. Minimal ada keinginan untuk mengikut. Itu ada sebab turunnya rahmat. Jadi ciri turunnya rahmat di rumah kita berubah total. Misal di rumahnya tadinya mah berantem mulu, udah itu tenang, kok sekarang beda ya. Tadinya mah asal pagi udah main tendang-tendang baik, udah berantem mulu. Pas ini mah enggak, makan apa adanya juga dimakan aja. Adanya belalang dimakan, enggak nanya ini, enggak nanya itu. Adanya sambal dimakan, adanya pete dimakan aja, adanya ikan asin makan, enggak pernah berantem lagi. Oh berarti udah berubah tuh. Kenapa begitu? Ada sabab rahmat, sabab turunnya rahmat itu mengikut. Jadi turun sababnya rahmat. Apa itu? Pengen bener, jangan berantem mulu. Jadi udah berhenti tuh perbuatan-perbuatan negatif, berhenti. Yang caci maki suami istri tadinya berantem mulu, berhenti. Itu berarti tandanya turun rahmat. Kalau di diri kita, perilaku kita berubah. Tadinya mah curang, tadinya khianat, tadinya mah berbuat zalim, sekarang nggak berani. Udah mulai sadar. Itu berarti turun rahmat. Dan itu mah macam-macam. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah pilih, Allah khususkan dengan rahmatnya terhadap orang yang Allah kehendaki. Kadang-kadang mah sama, masjidnya sama tapi dapatnya beda.
Maksudnya apa beda? Ada yang dapat kotak amal, ada yang dapat sendal gitu? Bukan. Orang kadang sholatnya sama masjidnya, tapi pas pulang ada yang dapat, ada yang pulang dari masjid makin jadi, ada yang pulang biasa aja. Beda-beda. Masjidnya kayak orang ngaji tempatnya sama, ya kan? Terus materinya sama, gurunya sama, tapi pas pulang beda-beda dapatnya. Tergantung kesiapan hati. Al-madad ala qadril isti'dad. Anugerah Allah itu didapat sesuai dengan kesiapan diri kita. Ada yang dapatnya begini, ada yang dapatnya begitu, ada yang dapatnya pas terangan ini. Nah, itu macam-macam. Nah, maka dari itu ketika disebutkan tentang orang-orang saleh, mudah-mudahan itu bisa merubah sikap kita, bisa merubah keadaan kita, bisa merubah kondisi kita, kondisi hati, bisa merubah tujuan hidup, bisa merubah tujuan kita ibadah. Yang tadinya tujuannya karena dunia, pas udah ngaji berubah. Oh iya, ternyata selama ini kita tujuannya dunia mulu, tujuannya materi mulu, tujuannya perut mulu. Kapan kita ngelurusin niat ke Allah Subhanahu wa taala? Dapat. Kapan kita benernya udah tua bangka begini? Begitu ya. Jadi pas pulang dapat. Itu namanya rahmat yang Allah turunkan di tempat-tempat kebaikan, terutama di majlis ta'lim. Karena di majlis ta'lim tuh ya disebut nama Allah, ya disebut orang saleh. Tadi yang difatihain kan orang-orang saleh semua itu. Terus disebutkan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini perihal Nabi, kitab ini. Apalagi nanti kan baca qasidah Muhammadiyah. Oh udah itu mah. Kalau orang kagak dapat rahmat berarti bukan salah yang dibaca, tapi kesiapan hati kita, wadahnya yang belum siap. Rahmat diturunin, hati kita belum siap, ya pulang kagak dapat apa-apa. Tapi seenggaknya kita dapat menahan diri dari maksiat. Coba kalau kita nggak ngaji itu gerang tongkrong ngomongin orang, pas sudah ngaji kan diem aja. Masihnya lagi ngaji ngomongin orang, nggak mungkin. Nah itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, balik lagi. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang turun bukan hanya rahmat, seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala turun, seluruh keberkahan turun ketika kekasihnya disebut. Ketika nama kekasihnya, ketika perihal kekasihnya disebut di satu tempat, ketika tempat itu disolawatin, dibacakan solawat, bersolawat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut di dalam satu hadis yafuhu miskan, semerbak bau harum, bau misik. Keciri tempat yang di situ disebutkan tentang Rasulullah, tempat di situ disebut salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa ditandai dengan harumnya tempat tersebut. Harum di sini bukan hanya harum hissi, bukan harum secara indera saja, tapi memang tercium oleh orang-orang tertentu. Keharuman tempat tersebut, tempat yang sering dibacain burda, dibacain sholawat, dibacain zikir, dibacain maulid, dibacain ilmunya Nabi, terus dibacain tentang sifatnya Nabi, maka tempat itu akan dikenal di langit, diketahui. Gitu. Karena apa? Karena semerbaknya kecium, membumbung tinggi sampai 7 lapis langit. Begitu, kecium. Ketimbang tempat yang tidak dibacakan sholawat, tempat yang tidak dibacakan tentang Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah diri kita, rumah kita, lingkungan kita disebutkan tentang manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, manusia yang dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dipuji. Jadi masa iya kita menyebut-nyebut orang yang terpuji, orang yang dipuji sama Allah, kita tidak mendapatkan kebaikan? Sungguh mustahil, gitu ya.
orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dekat dengan fisik, tapi ada mahabbah di hati, ada keimanan, ataupun dekat dengan sifat, ataupun dekat dengan sunnah. Jadi walaupun fisik nggak nemuin kita, tapi sunnahnya nempel di kita. Ataupun dekat rumahnya, ataupun dekat dengan batinnya, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka ulama katakan, kullu ma qaraba syai'an yu'ta hukmahu, segala sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu maka akan diberikan hukumnya. Kayak tadi itu ya. Kalau kita dekat comberan, kecium nggak baunya? Kalau kita dekat wangi-wangian bukhur nih, kecium nggak? Kecium. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW, baik dengan hati ataupun dengan fisik seperti para sahabat, ataupun dengan rohani kita, jiwa kita, pikiran kita, batin kita dekat dengan Rasulullah SAW, maka dapat dipastikan dia mendapatkan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ta'alluq. Berta'alluq dengan manusia yang terpuji, maka akan mendapatkan pujian. Berta'alluq dengan manusia yang penuh dengan keberkahan, maka kita akan mendapat keberkahan. Berta'alluq dengan manusia yang agung, yang terhormat, maka kita akan mendapatkan kehormatan tersebut. Ya, Nabi itu paling dekat sama Allah. Nabi itu paling disayang sama Allah. Nabi itu orang yang selalu disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu orang yang dijaga sama Allah. Nabi itu orang yang sangat disayang sama Allah. Nabi itu orang yang sangat diperhatiin sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu orang yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu orang yang sudah ditunjukkan jalan keridhoannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu manusia yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, giring hati kita, giring keluarga kita, giring semua yang berkaitan dengan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita mendapatkan apa yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh makna dari pujian, makna dari alhamdulillah, rahasianya alhamdulillah. Tuh, itu hamdul qadim lil hadis. Ketiga hamdul hadis lil qadim, pujian makhluk kepada Allah. Pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah itu namanya pujian makhluk kepada Zat yang Maha Qadim. Yang keempat namanya hamdul hadis lil hadis, pujian sesama makhluk. Pujian sesama makhluk gitu ya. Seperti Nabi memuji Sayyidina Abu Bakar, memuji Sayyidina Umar, memuji Sayyidina Zaid bin Sabit, memuji Sayyidina Ali, memuji Mu'adz bin Jabal, memuji seluruh sahabat-sahabat. Itu namanya pujian makhluk terhadap. Beruntung kalau yang muji Nabi Muhammad SAW. Beruntung kalau orang itu dipuji sama orang soleh, karena asli pujiannya. Jangan girang kalau yang memuji orang biasa. Kalau yang muji itu orang biasa, kalau kita nggak kuat bisa runtuh kita. Kalau kita dikagumi sama orang, bisa rontok. Misal ada orang alim, dipuji-puji tanpa dia menyertakan ingat kepada Allah, nggak ngomong subhanallah atau masya Allah atau baca sholawat, itu bisa kena ain. Ain itu penyakit
karena dikagumi. Jadi langsung aja lemes, langsung aja dia hilang. Ada orang rajin banget, juara 1 mulu. Habis dipuji dia lupa diri. Akhirnya pas udah itu jatuh. Tahun depan kagak juara 1. Jadinya juara terakhir. Kenapa? Karena kena. Makanya kalau kita dipuji jangan girang dulu. Kita balas kul masya Allah gitu. Kalau kita dipuji, masya Allah bajunya cakep, itu kita kudu bilang, ucapkan masya Allah. Nanti baju kita robek jadinya, atau biasa aja, atau dimaling orang nanti, baru dapat baju langsung dihilang gara-gara dipuji. Makanya kalau kita dapat pujian, baiknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, begitu tuh akhlaknya. Jadi beruntung kalau orang itu dipuji sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk-bentuk pujian ya, bagian-bagian pujian. Ada hamdul qadim lil qadim, ada hamdul qadim lil hadis, ada hamdul hadis lil qadim, ada hamdul hadis lil hadis. Itu makna atau hal-hal yang terkait dengan alhamdulillah Rabbil alamin, wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, Allahumma inna nasta'inu